Tapi sebenarnya is it okay to have a standard tuh? Karena kan kadang kan orang yang kayak mungkin kamu kebanyakan milih kali. Kalau saya udah di titik itu, saya udah siap atau enggak sih? Misalnya nih kita lagi di karir yang lagi oke banget. Halo dan shalom, welcome to J Talk. Ini adalah podcast episode perdana dari HKBP Menteng. Tepuk tangan dulu. Woo! Akhirnya HKBP Menteng bisa merilis podcastnya pada tanggal 20 September 2021. Mungkin karena ini episode perdana, aku pengen ceritain sedikit kali ya asal muasal podcast ini. Gimana sih bisa sampai ada J Talk ini? Jadi J Talk atau Jambu 46 Talk ini adalah sebuah program podcast yang diprakarsai oleh tim multimedia dan juga Naposo HKBP Menteng. Yang niatnya tentu untuk bisa menjadi teman dan juga penghibur untuk kita semua dari semua golongan, baik remaja, Naposo, Pasutri, pokoknya semua golongan, karena kita akan membahas isu-isu yang akrab banget di kehidupan keseharian kita ya gitu. Kita bisa bahas tentang percintaan, tentang pelayanan, tentang keluarga, financial, mental health. Pokoknya banyak banget, semuanya akan kita kemas secara santai tapi tentunya juga berbobot. Nah, perkenalkan, aku Sere Kalina Sitorus atau biasa diakrab panggilnya Sere aja yang akan menjadi host di podcast ini. Dan di episode perdana ini kita akan membahas sebuah isu yang kayaknya udah terlalu akrab ya di generasi muda zaman sekarang. Kalau bahasa Bataknya itu Didia Rokapi, nah, atau bahasa Indonesianya di manakah jodohku? Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, mungkin siapa tahu podcast ini bisa mencerahkan pikiran kalian, mungkin bisa memberikan perspektif baru ya. Untuk itu kita juga udah ngundang seorang psikolog klinis, ada Kak Ina Sirumapea. Hai Kak. Hai semuanya. Apa kabar? Baik kabarnya. Sehat-sehat ya tentunya ya. Sehat. Oke, sebelumnya kita pengen kenalan dulu nih, mungkin lebih dekat lagi sama Kak Ina. Mungkin bisa dijelasin Kak pekerjaannya sekarang apa sih? Aku praktek psikolog klinis. Memang prakteknya ada 2 tempat. Pertama aku praktek di satu lembaga pemerintah yang memang khusus memberikan layanan untuk para korban kekerasan perempuan dan anak. Gitu. Satu lagi aku praktek di klinik untuk menerima klien-klien yang lebih umum. Oh oke, kalau boleh diceritain sedikit mungkin background pendidikan Kak Ina tuh apa sih? S1-nya pastinya jurusan psikologi, fakultas psikologi di UI, kemudian lanjut ke magister profesi klinis di UI juga. Oke, udah berapa lama Kak berprofesi sebagai psikolog? Ini tahun ke-5. Oh oke, tahun ke-5. Berarti sudah bisa dipercaya ya. Mudah-mudahan. Oke Kak, jadi kan tadi aku udah jelasin sedikit kalau misalnya tema besar kita hari ini adalah di mana sih jodohku gitu ya. Itu kayaknya udah akrab banget Ya. gitu. Mungkin udah agak pengang ya ngomongin soal itu ya, generasi muda zaman sekarang gitu. Nah, kalau misalnya soal ngomongin jodoh itu pasti kan juga pergalauannya orang-orang yang Ya. masih single tentunya ya. Kalau udah punya pasangan ya udah tinggal berdoa aja semoga itu jodohnya gitu. Galau juga tapi beda galaunya ya. Benar-benar. Tapi kan kalau misalnya belum ketemu loh Ya. ini gitu, itu yang menjadi kendala tersendiri. Menurut Kak Ina sendiri dari kacamata seorang psikolog gitu ya, sebenarnya singleness itu apa sih Kak? Tadi aku sempat baca KBBI, intinya kalau jomblo atau single itu tidak punya pasangan. Tapi memang kalau aku lihat-lihat nih di artikel-artikel, orang tuh suka membedakan ya antara jomblo dan single. Aku nggak ngerti sih, menurut Iya, aku iya. semuanya sama, intinya adalah kondisi ketika kita nggak punya pasangan. Tapi penghayatan orang beda-beda. Ada Iya. yang single benar-benar nggak punya hubungan romantis, ada yang bilangnya jomblo tapi punya hubungan romantis, itu teman tapi mesra. Jadi ya beda-beda tergantung orang penghayatannya gimana. Tapi intinya jomblo sih nggak ada pasangan. Oh, oke. Biasanya sih kalau misalnya words on the street ya, jomblo itu adalah takdir, tapi single itu adalah pilihan. Iya, Katanya iya, katanya, begitu, katanya. Tapi Nah, balik lagi ke penghayatan kita ya. iya benar-benar. Nah, kalau misalnya sebagai untuk seorang jomblo atau seorang yang single gitu ya, sebenarnya seberapa penting sih Kak untuk owning that singleness gitu loh? Yang penting sih kita tahu ya kenapa kita single. Tahu kenapa kita jomblo. Kalaupun kita nggak punya jawabannya, maksudnya
di dia Rokapi, kenapa sih saya tuh udah nggak mau jomblo tapi saya kondisinya masih jomblo. Ya udah mungkin ya pertama takdir tapi nggak psikolog banget ya kalau ngomong takdir, tapi memang itu yang harus accept ya. Kita akan jadi susah menghadapi satu masalah tertentu ketika kita nggak accept. Ketika kita dalam kondisi jomblo ya mungkin kita memang accept that fact ya. Ya itulah maksudnya ya takdir aja kalau emang masih belum. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan dalam masa itu? Sama aja sih seperti misalnya kita lulus kuliah belum dapat kerja. Kayaknya kita udah apply kiri kanan, kayaknya IP kita udah bagus dan lain sebagainya, tapi emang belum ada kesempatannya. Apa yang kita bisa lakukan? Oh mungkin kita les dulu, les bahasa Inggris misalnya untuk ningkatin kapasitas, atau kita ngambil course-course lain, sehingga ketika kesempatan itu datang kita udah siap. Sama kayak kita dalam menikmati masa jomblo, ya mungkin memang kesempatannya belum ada, tapi apa yang bisa kita lakukan? Jadi ketika kesempatan itu ada, kita udah ready, kita udah siap dengan segala karakter atau kapasitas yang kita miliki. Oke, berarti memanfaati masa single ini untuk tentunya menaikkan level diri ya ibaratnya ya. Maksudnya kita semakin ya kita harus kenal juga sama diri kita gitu. Karena menurut aku jangan sampai nanti kita masuk ke relationship yang salah atau mungkin masuk ke relationship dengan baggage yang kita bawa tentunya ya Kak. Itu juga akan menjadi sebuah hubungan yang kurang sehat juga. Nah, kalau misalnya menurut Kak Ina sendiri, gimana sih kadang tuh ya mungkin karena udah single terlalu lama jadi desperate banget gitu loh. Begitu ada yang satu orang yang mungkin satu sosok yang tiba-tiba memberikan perhatian lebih, langsung kayaknya ini deh jodohnya gitu. Nah, kalau misalnya menurut Kak Ina tuh gimana sih cara kita untuk menilai dia tuh suitable nggak sih, atau dia tuh jodoh aku atau bukan nggak sih gitu? Sebenarnya satu hal yang paling prioritas menurut aku ya dalam menjalani satu hubungan itu adalah rasa aman. Ketika kamu menjalani hubungan sama si pasangan kamu dan kamu merasa aman, kamu nggak merasa beban yang tentunya nggak bisa kita hadapin ya, nggak bisa kita pegang, itu artinya ada kemungkinan kamu cocok sama orang ini. Tapi kalau kita udah mulai dengan kita beban nih, misalnya ya pastinya ya dalam hubungan itu kan adaptasi, harus ada yang berubah, harus ada yang dicocokkan satu sama lain. Tapi ketika kadarnya udah melebihi kapasitas, itu yang harus jadi pertanyaan. Kayak misalnya nih kita ngerasa hidup kita nih jadinya di si laki-laki ini terus nih karena dia demanding banget kehidupan kita di yang lain-lain, aspek-aspek lain overprotective gitu ya. Aspek-aspek lain tuh jadinya terganggu, misalnya jadi nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat teman, dan kita merasa itu mengganggu kita. Itu harus jadi pertanyaan, kira-kira apakah memang hubungan ini worth it nggak sih untuk kita lanjutin atau enggak? Oh, oke. Nah, kalau misalnya udah makin dalam nih kita ngomong jodoh, aku pernah ada jokes gitu ya, ibaratnya ada jokes yang bilang tuh kayak jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi kita nggak berani ngambilnya, soalnya di tangan Tuhan gitu. Siapa yang kayak pengen snatch it gitu loh dari tangan Tuhan gitu ya kan. Nah, menurut Kak Ina sendiri tuh pandangan kata-kata bijak gitu ya, jodoh di tangan Tuhan tuh gimana sih Kak? Oke. Aku selalu merujuk ke ora et labora. Kita berdoa dan juga kita harus bekerja. Berdoa meminta hikmat, meminta kebijaksanaan dalam memilih, dan kita juga bekerja untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan itu. Ya susah juga kalau misalnya sudah disediakan tapi kita misalnya menutup diri. Nah, ini menutup diri juga mesti diwaspadai, kadang-kadang disadari dan gak disadari ya. Misalnya dia appearance-nya sangat butuh pasangan nih, tapi sebenarnya deep down kalau kita gali lagi sebenarnya dia masih nyaman dengan singleness-nya dia masih punya banyak aspirasi yang mau dia cari, sehingga ketika berhubungan agak sulit beradaptasi, itu kan artinya sebenarnya dia masih menutup diri. Nah, itu yang perlu kita gali tuh sebenarnya dalam masa single. Kita tuh memang mau berpasangan, mau cari, lagi udah butuh, atau jangan-jangan kita lagi menikmati singleness kita. Kalau kita lagi menikmati sih, terus tiba-tiba kita harus berpasangan, kan jadinya susah ya, kitanya nggak siap, dan akhirnya hubungannya mungkin berujung jadi toxic relationship bisa jadi, atau dia merasa itu tadi relationship itu jadi beban, jadi kewajiban yang sebenarnya dia nggak mau lakukan. Itu yang perlu dicari tahu, apakah memang dia single ini dia masih menikmati atau memang dia sudah mau mulai mencari pasangan.
Oh, oke. Jadi memang sebenarnya relationship itu seharusnya membuat kita hidup yang sudah happy jadi semakin happy ya Kak ya, Ya. bukannya jadi happy terus malah jadi drop gitu karena mungkin ada permasalahan-permasalahan yang dipaksakan gitu ya bisa dibilang. Nah, kalau misalnya menurut Kak Ina sendiri gimana sih cara kita memilih jodoh? Karena kan kadang kalau misalnya di film nih ada yang love at first sight gitu atau misalnya kita mungkin yang cewek-cewek gitu ya waktu kecil lihat film kartun-kartun princess itu nyanyi di hutan tiba-tiba disambut and then besoknya nikah gitu kan. Maksudnya kayak kita selalu disuguhkan fairy tale bahwa semudah itu mendapatkan jodoh, tapi begitu kita tumbuh ternyata susah banget gitu. Maksudnya, menurut menurut Kak Ina sendiri tuh memilih jodoh tuh gimana sih Kak? Apakah dia emang akan someone yang click in the first thing atau cinta karena biasa? Nah, ini tuh sebenarnya agak susah ya ngomonginnya karena ada 1001 macam cara orang untuk memilih dan 1001 macam apa ya story love story orang kan beda-beda ya. Ada yang tiba-tiba ketemu di jalan bisa berlanjut, Iya. ada yang udah temenan lama bertahun-tahun temenan tiba-tiba ada satu masa klik nikah gitu. Ada yang pacaran normal misalnya ketemu di ya semua normal maksudnya ketemu di kampus dan lain sebagainya. Ya memang banyak banget caranya untuk kita ketemu si jodoh kita, tapi yang satu penting itu adalah kita mesti sadar apa yang kita butuhkan dan kita bisa menerima itu. Kayak misalnya secara lingkungan kayaknya ini cowok tuh perfect banget. Tapi ketika kita menjalani hubungan kita capek, kita ngerasa banyak hal-hal dari dia yang nggak bisa kita terima dan sulit untuk melakukan perubahan-perubahan, itu yang mesti kita terima bahwa ya itu bukan kita nggak bisa untuk melanjutkan hubungan, ya kita mungkin harus hentikan itu sebelum ke jenjang misal pernikahan yang akan pasti lebih sulit lah untuk berpisah gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalnya itu aja kan kayak misalnya udah pribadi ya ibaratnya. Kalau kita ini kan sebagai orang Indonesia, orang Timur itu tuh selalu dibilang kalau misalnya menikah itu bukan hanya orangnya, tapi keluarganya juga. Itu menjadi sebuah apa ya? Mungkin poin besar juga untuk kita memilih jodoh tentunya ya. Kita tidak bisa dipungkiri kadang mungkin orang tua menginginkan kita untuk menikah satu suku gitu. Misalkan kita sebagai seorang Batak harus sama-sama orang Batak lah Ya, gitu ya. biar tahu itu apa namanya kenal keluarganya segala macam segala macam. Sebenarnya menurut Kak Ina seberapa penting sih Kak kesamaan culture dalam mencari pasangan? Oke. Memang ini satu hal yang sering banget diomongin ya sesama kita remaja atau masuk ke pemuda naposo. Aduh males banget nih bokap nyokap gue nggak setuju sama pacar gue karena nggak satu suku gitu kan. Malah nggak satu gereja. Itu udah lebih kompleks Iya, lagi ya. kayaknya tuh kita nggak masuk di akal ketika orang tua tuh memberikan restu hanya berdasarkan suku. Iya. Tapi sebenarnya aku nggak mengendorse orang tua, tapi nggak mengendorse juga anti suku Batak ya. Cuman yang kita harus objektif melihat adalah ketika kita ketemu sesama Batak, kita itu mau nggak mau terima nggak terima kita dibesarkan dengan value yang sama. Betul. Kurang lebih ya. Betul. Persukuan itulah value-value itu kita dibesarkan dengan nilai-nilai yang sama. Sebenarnya itu nilai plus karena ketika kita melihat masalah, ketika kita melihat kehidupan, nilai-nilai kita tuh jadinya lebih mirip lah dengan yang sesama Batak. Tapi ini buat orang tua juga mungkin mengingatkan bahwa itu nggak jadi jaminan utama. Ya. Nggak jadi jaminan utama. Jadi balik lagi kalau menurut aku sih ketika kita mencari jodoh atau mencari hal-hal yang meyakinkan kita apakah pacar kita ini adalah the one yang bisa kita tingkatkan menjadi pasangan hidup. Nah itu balik lagi ke rasa aman tadi. Kamu aman gak sih sama si pasangan kamu? Kamu ngerasa problem solving kamu tuh cocok nggak? Misalnya cara kamu menghadapi masalah. Jadi memang aku setuju sih yang tadi saya bilang bahwa harusnya kita lebih bahagia ya. Ya kalaupun nggak lebih bahagia, tapi ketika kita menghadapi masalah itu at least kita menyelesaikannya dengan baik. Ya. Misalnya ada yang gak baik itu misalnya ketika ada masalah diem-dieman. Udah deh nanti misalnya dia nggak suka nih sama pasangannya. Udah deh nanti mungkin berubah kali, nanti kalau udah nikah berubah kali. Itu kan satu hal yang sebenarnya nggak baik ya. Itu penyelesaian masalah yang nggak efektif, yaitu yang bisa jadi nantinya masalah di kemudian hari. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kita punya nilai-nilai kehidupan yang sama, value-nya sama, cita-citanya sama, visi misinya
sama gitu, sama tuh dalam arti pasti proses ya, mungkin Ya. di awal kita nggak mungkin lah ketemu orang yang Langsung plek-plek banget gitu ya. visi misi apa semuanya sama, nggak mungkin, itu namanya cloning. Iya, iya, iya. Kita Bahkan yang kembar aja bisa iya, berantem gitu ya, kita kakak ade pasti ya. mengkloning itu namanya. Tapi dalam proses berpacaran kita bisa menyatukan apa yang kita inginkan di masa depan, itu menurut aku sign-sign yang sebenarnya harusnya lebih diperhatikan dalam kita memilih pasangan hidup kita. Aku juga tadi tertarik banget sih yang kayak Kak Ina tadi bilang mengharapkan pasangan berubah nanti setelah menikah. Aku personally aku kurang setuju sih dengan statement seperti itu ya. Karena yang kita bukan menikahi Power Ranger yang bisa berubah gitu. Jadi tetap maksudnya kalau menurut aku ya perspektif aku ya memang kalau misalnya karakter itu sangat sulit dirubah. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi maksudnya sangat sulit untuk dirubah. Kalau misalnya dari awal menjalin hubungan dari masa pacaran aja udah nggak betah menghadapi apa namanya kayak sifat dia yang ABCD, nggak nggak bisa gitu loh kalau misalnya kayak nanti dia pas menikah berubah kok, itu tidak menjadi jaminan, walaupun ya bisa juga gitu dengan suatu effort ya tentunya ya dari kedua belah pihak. Iya. Nah satu lagi nih, kalau misalnya tadi tuh udah kadang tuh jodohku mentok di marga gitu ya. Kadang sering loh maksudnya apalagi kan kayak keluarga meminta gitu ya, meminta kita untuk carilah jodoh sesama orang Batak. Tapi nggak tahu ya begitu kita ketemu mungkin di kantor atau di kampus, begitu ternyata kita tidak bisa gitu. itu suatu problem yang mungkin agak sedikit terlalu akrab ya di kehidupan kita. Ada juga satu lagi yaitu label umur. Label umur ini pasti kalau misalnya udah di atas 20 tahun, apalagi perempuan ya, apalagi perempuan di atas 25, wah itu udah semakin banyak gitu kayak, kamu kapan nikah? Kamu kapan nikah? Mana jodohnya? Mana Aduh, dikenalin kayaknya gitu-gitu. semua pendengar pada mengaminkan. Nah, sebenarnya umur seberapa penting sih Kak? Sebenarnya kayak umur itu dalam apa ya, dalam menikah gitu. Apakah betul gitu kalau misalnya perempuan di atas 25 itu sudah terlalu terlambat gitu. Misalnya ada nggak sih Kak sebenarnya kayak terlambat nikah gitu secara umur? Terlambat nikah mungkin sebenarnya suatu stereotype atau suatu stigma yang memang dibentuk sama society ya. Kalau secara teori psikologi, adanya kita teori perkembangan. Misalnya 0 sampai 5 itu kita 0 sampai 3 itu toddler, kemudian nanti ada masa anak-anak, kemudian masa preteen, teen, kemudian masuk young adulthood masa awal, kemudian masa middle adulthood, dan itu mereka punya masing-masing tugas perkembangannya. Kalau dilihat dari situ umur matter. Misalnya ya pasti kalau kita ke puskesmas gitu untuk poli tumbuh kembang, itu umur itu sangat menentukan apakah anak ini kembangnya normal atau enggak. Kalau enggak normal di boost dengan terapi-terapi apa. Tapi kalau kita ngomongin tentang pernikahan, itu kan satu hal yang kesiapannya itu enggak semua orang sama. Pun sebenarnya kalaupun perkembangan itu juga ditentukan dengan umur, mereka kan kasih durasi ya, kasih range ya. Untuk anak misalnya umur 1 tahun belum ngomong, ya ada yang udah ngomongnya cerewet banget, ada yang belum ngomong, tapi nanti by the time umur 2 tahun mungkin udah harus dikasih bantuan terapi dan lain sebagainya. Nah itu sama aja sebenarnya dengan pernikahan. Jadi kalau menurut teorinya sih di atas umur 18 tuh sebenarnya value-nya adalah memang cinta, intimacy relationship. Jadi memang di atas 18 tahun anak tuh otaknya tuh mulai berkembang dan mulai bisa mulai bisa melihat ketertarikan antar satu sama lain. Sebenarnya sudah di awal dari SMP sih, mungkin SD ya. Pernah dengar? Iya. Sekarang kayaknya anak SD pacar aku udah 4 gitu ya. Cinta monyet, tapi kita pasti bisa membedakan ya. Anak SD yang berpacaran sama anak SMA yang berpacaran, intimasinya beda kan. Tapi ketertarikan itu sudah dimulai. Nah, sebenarnya itu yang secara teori dibahas, tapi kalau untuk menikah nggak menikah itu balik lagi ke orangnya, karena ini kan bukan ngomongin tahap perkembangan, tapi udah lebih ngomong ke keterikatan gitu, keterikatan dengan orang kan, komitmen, udah lebih ngomongin komitmen, sehingga itu balik lagi ke orangnya. Tapi value tentang intimate relationship menurut aku memang semua orang di atas 18 tahun pasti sudah mulai berkembang ya. Cuman apakah dia mau berkomit untuk that intimacy relationship, itu yang balik lagi
masing-masing orang. Oh, oke. Nah, kalau misalnya tadi kan juga aku udah sempat udah sempat singgung gitu ya, kayak kita tuh mungkin udah di atas 20 tahun, baik perempuan dan laki-laki ya sebenarnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya cowok agak lebih dipepetnya 25 ke atas gitu kali ya, karena kan dipikirnya harus kerja dulu, harus mapan dulu gitu sebelum untuk memulai keluarga. Itu sering banget basa-basi yang agak kadang bikin sakit hati juga gitu ya. Kamu kan cantik, kapan nikahnya? Gitu. Iya. Sebenarnya mungkin ini lebih kayak kita sebagai mungkin orang yang single, jomblo gitu ya. Gimana sih Kak lebih baik untuk menyikapi pertanyaan kapan nikah gitu? Iya, pertanyaan kapan nikah itu kan sebenarnya dari eksternal ya. Hmm. Artinya kita nggak bisa kontrol itu. Kita nggak bisa kontrol orang untuk misalnya nih kita datang ke pertemuan keluarga, stop, jangan katakan itu, jangan tanya-tanya gitu, atau kita pakai label gitu, jangan tanya Jangan saya kapan tanya nikah. Yang ada kita dikeluarin dari kakak karena kita bikin malu di punguan. Ya itu yang pasti itu dari eksternal, sehingga kita nggak bisa kontrol itu. Apa yang bisa kita kontrol tentunya ekspektasi kita, Ya. perasaan kita, pikiran kita. Mungkin akan lebih enak ketika kita udah tahu nih, misalnya kita mau datang ke pertemuan, saya udah tahu saya akan ditanya kapan nikah, akan lebih enak untuk kita ketika kita nggak mempersiapkan itu. Misalnya kita lagi tahu nih nggak siap, terus kita datang kemudian ditanya, itu kan lebih ngeder Iya. daripada kita sehari sebelum sudah ngomong, oke, besok saya akan ke arisan, saya udah umur 30, saya akan ditanyain sama inang tua ini, sama amang tua, sama inang tulang segala macam, saya akan kapan nikah. Itu mungkin akan lebih enak untuk kita, gitu. Itu yang pertama, mungkin persiapkan mental, karena kita nggak bisa kontrol. Kedua, ya kalau memang dirasa kita nggak siap, ya jangan datang. Iya, Kita iya, lebih iya, baik iya. menghindari hal-hal yang bikin kita stres daripada kita harus buang energi ya untuk hal-hal kayak gitu, karena kita nggak bisa kontrol dan nggak ranahnya kita juga untuk mengatur mereka nggak nanya. Gitu. Kita Betul. nggak punya hak juga untuk bilang mereka nggak boleh nanya. Mereka punya hak, tapi kita juga punya hak untuk tidak menjawab. Kita punya hak untuk menghindari. Kita juga punya hak untuk bilang ya apa yang mau menjadi jawaban kita. Oke, berarti H-1 sebelum arisan kita siapin tuh ya jawabannya. Kira-kira kalau ditanya kapan nikah, aku jawab ini. Kira-kira gini. Aku biasanya kayak kalau misalnya ditanya, Sere kapan nikah? Nanti juga tahu kok dapat undangannya. Iya, Jadi karena ya udah. sebenarnya kadang-kadang kita tahu ya, untuk beberapa orang yang nggak terlalu intim sama kita, itu pertanyaan basa-basi, tapi ya basa-basi yang bikin kesal gitu sebenarnya. Betul. Cuman ya apa yang bisa kita lakukan ya kita menghindari. Gitu. Tapi selain mungkin di luar perasaan kesel gitu ya, mungkin kesel karena, aduh itu lagi ditanya gitu ya. Ada juga yang mungkin begitu ditanya kayak, kamu kapan nikah? Ada perasaan kayak comparing gitu loh Kak. Misalnya kayak, apalagi sekarang sosial media ya gitu. Kita ngelihat teman-teman kita yang sebaya, mungkin teman sekolah, teman kuliah gitu. Tiba-tiba kita udah lama nih nggak ngeliat di Instagram gitu. Terus begitu ngeliat dia ngepost undangan pernikahan foto priwet, atau malah mungkin kayak pregnancy gitu kan. Ternyata mereka udah hamil anak kedua segala macam. Gitu kita tuh selalu secara tidak sadar gitu ya comparing hidup kita dengan dia gitu, kayak perasaan kita apalagi ya misalnya nih kayak perasaan dia waktu di sekolah kayaknya nilainya bagusan gue, kok sekarang hidupnya lebih advance dia ya gitu. Itu gimana sih Kak menyikapi hal-hal perasaan seperti itu? Oke, kalau aku bilang sih comparing tuh sebenarnya adalah sebuah kemampuan kita untuk bertahan hidup. So itu refleks aja. Sama kayak kita misalnya dikejar anjing, tiba-tiba kita bisa lari lebih kencang dibandingkan kita lari biasa gitu. Karena itu memang refleks. Kita terbiasa untuk mengcomparing karena kita mau lihat situasi kita ini udah aman atau enggak sih, udah cukup atau enggak sih. Comparing is okay, tapi yang kita perlu perhatikan adalah setelah itunya. Setelah kita compare, ada orang yang lebih tinggi dari saya, ada orang yang lebih advance hidupnya dari saya, tapi balik lagi. Kalau saya udah di titik itu, saya udah siap atau enggak sih? Misalnya nih kita lagi di karir yang lagi oke banget, kemudian kita hamil. Oh iya ya, kayak saya nggak bisa lanjutin karir saya nih misalnya. Atau misalnya kita menikah. Oh iya, ternyata saya masih punya tanggung jawab orang tua. Atau saya punya adik-adik, misalnya nih dia tulang punggung nih. Dia masih harus membiayai adik-adiknya, membiayai orang tuanya yang mungkin udah
lansia juga. Iya ya, ketika saya di tahap itu, saya juga sebenarnya belum siap-siap amat. Gitu ya, udah semua orang punya pathway kehidupannya, semua orang punya achievement-nya masing-masing. Itu yang jadinya nggak adil untuk kita sendiri ketika kita meng-compare pathway orang lain yang sebenarnya konteksnya nggak sama dengan kita. Atau jangan-jangan dia nikah ya karena mungkin orang tuanya sudah lansia dan apa dia udah punya pasangan hidup yang dia rasa cukup sehingga ya dia nikah. Kalau kita kan mungkin belum. Ya mungkin kita masih ada tahap-tahap kehidupan lain untuk sampai di tahap itu. Itu yang sebenarnya comparing it's okay, tapi kita harus adil juga sama diri kita. Kita harus lihat konteks hidup kita sama nggak sih sama dia. Kalau nggak sama ya tentu nggak apple to apple ya untuk membandingkan diri kita sama teman kita. Oh, berarti itu sama nggak sih Kak halnya kalau misalnya kan kadang kayak di sosial media gitu ya, apalagi yang motivator-motivator gitu kadang kayak lo kalau misalnya 25 tahun harus punya mobil, punya ini, kalau nggak kesannya kayak nggak sukses gitu ya. Padahal balik lagi hidup orang tuh punya jalan masing-masing gitu ya. Kadang ya kita nggak tahu ada mungkin yang umur 25 memang sudah maksudnya bebas tanggungan misalnya dia terlahir dengan privilege keluarga yang memadai gitu ya. Jadi dia nggak perlu ibaratnya membiayai orang tua gitu, tapi ada yang 25 tahun dia kerja untuk membiayai orang tuanya dulu, jadi nggak bisa cicil rumah gitu-gitu ya. Dan kedua emang achievementnya kan beda-beda ya. Kalau kita memang ngomongin achievement itu hanya dengan uang yang kita dapatkan, ya pastinya akan lebih mudah untuk mengcompare. Tapi kan ketika uang didapatkan, misalnya nih gue dapat karir yang lebih tanggung jawabnya lebih banyak sehingga gue lebih teraktualisasi dibandingkan teman gue yang gajinya lebih gede. Itu yang sebenarnya bahaya ketika kita hanya meng-compare dari gaji. Tapi kan nggak tahu misalnya ternyata apa yang kita dapatkan, kesempatan-kesempatan kita di kantor kita lebih lebih mengeluarkan apa yang kita bisa dibandingkan teman misalnya yang kerjanya gitu-gitu doang gitu misalnya ya. Itu kan jadinya kasihan nih si aktualisasi diri ini jadinya nggak dianggap sebagai achievement karena kita hanya melihat dari salary-nya aja. Sama kayak perjodohan, sama kayak relationship. Kalau indikator kita hanya menikah, kita punya anak, ya susah. Sedangkan dalam relationship itu kan prosesnya banyak banget. Saling mengerti, perubahan-perubahan antara kita dan pasangan, proses berkembangnya itu sebenarnya juga achievement yang kita juga harus nilai itu loh, karena kita harus berlaku adil sama diri kita sendiri. Betul. Nah, kalau misalnya sekarang ini, apalagi setelah lockdown, PPKM, kita pasti jadi makin sering banget akses sosial media kan Kak. Nah, yang kulihat itu ya sekarang banyak juga di sosial media tuh postingan-postingan yang kayak menantu idaman itu yang gini. Teteret ya sambil joget-joget ditunjuk gitu kan. Kayak misalnya pasangan ideal itu yang gini, yang zodiaknya apa gitu-gitu maksudnya kayak apa namanya ada inilah kayak seakan-akan tuh ada list tertentu, ada list tertentu inilah jodoh yang terbaik gitu. Nah, menurut Kak Ina tuh fenomena seperti itu gimana Kak? Nah, nyambung sama yang sebelum kita bahas. Itu kan suatu set karakteristik atau set goals yang memang society create based on their experience. Their experience, bukan experience kita. Jadi mungkin kita itu tadi comparing is okay, tapi harus terus kita menyadarkan diri kita konteks kita nih apa. Relate nggak sih? Ya namanya juga sosial media ya, ya susah juga untuk menjelaskan suatu konsep yang berat dalam 30 detik ya. Aku aja belajar tuh berapa tahun? 4 tahun 4 tahun kuliah tambah profesi lagi ditambahkan sekian tahun untuk mempelajari suatu proses perkembangan psikologis orang gitu. Ya memang nggak adil ya untuk lihat itu hanya dalam 30 detik satu tayangan, dan itu kadang-kadang juga bukan orang yang expert di bidangnya based on experience-nya mereka. Jadi ya itu mungkin salah satu good to know aja lah bahwa di sosial itu ada standar seperti ini ya, ada standar seperti ini. Kalau memang itu bikin kita jadi nggak nyaman, bikin kita jadi insecure, mungkin itu waktunya untuk kita detox dari hal-hal seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya is it okay to have a standard? Tuh, karena kan kadang kan orang yang kayak mungkin kamu kebanyakan milih kali jadinya susah gitu ketemu jodohnya gitu, kamu kebanyakan kriteria dan segala macam. Sebenarnya is it okay to have a standard? Tapi kalau dibalikin, saya kira-kira kalau kamu dapat pasangan yang nggak ada kamu nggak punya standar gitu dalam memilih pasangan, susah nggak?
Iya susah juga sih. Ya. Iya, iya, iya. Ya kita jujur lah, maksudnya semua tuh kita pasti punya punya ideal, kita punya Mhm, standar. Mau masuk kemana pun kita pasti ada standarnya. Kita mau mmm, dimanapun, misalnya kita mau ke gereja, ada standar nggak tertulis bajunya harus kayak gimana. Kita ke mhm, kantor ada standar bajunya. Kita mau ke Alfamart aja, mmm, kita ada standarnya. Tapi kan mesti balik lagi, apakah standarnya itu realistis atau enggak? Apakah mmm, standar itu kamu perlukan atau enggak? Itu yang oke, penting juga. Ya kayak misalnya nih, aku mau rekrut seorang kasir, mhm. terus aku tulis dia S2, harus S2 psikologi gitu. Nggak relate kan, nggak relate dan nggak penting gitu. Iya, Ya itu iya, sama aja kayak kita punya standar dalam memilih jodoh. Ya ada yang mmm, standar-standar penting karena kan kita juga menjalani itu, maksudnya lebih mudah untuk kita jadinya mensortir laki-laki gitu, mhm, mhm, untuk mhm, melihat mhm. orang-orang yang bisa jadi pasangan kita. Tapi mesti dilihat lagi apakah standar itu relate sama kita nggak. Oh, oke. Jadi jangan sampai kayak misalnya aku gitu, "Oh, aku pengen suami kayak Chris Evans," Iya, gitu, tapi yang ketemu semua orang Indonesia gitu, iya, nggak pernah ketemu iya. bule gitu ya Aku ibaratnya. sukanya matanya yang Aku coklat, maunya yang kita kan matanya biru. biru, tapi yang dicari. Ya susah gitu. Ya itulah pentingnya kita buat sering-sering refleksi ya. Mmm, Sering-sering bertanya sama diri kita tuh sebenarnya apa sih yang kita inginkan, apa yang kita mau gitu. mmm, Apa kalau kita udah merasa terlalu picky, ya coba dilihat lagi mmm, pasangan-pasangan kita ini, kita misalnya putusnya tuh kenapa sih? mhm, mhm, Apa yang bikin kita tuh jadi banyak nggak cocok sama orang ya? Atau jangan-jangan ada hal yang mesti mesti saya improve, misalnya egosentrisnya. Oh, mmm, egosentris saya ini kayaknya udah mulai mengganggu ya, nggak cuma dalam hubungan, tapi saya juga jadi sering konflik sama orang tua, konflik mmm, sama teman. Mungkin ini yang harus saya ubah atau saya turunkan sedikit gitu. oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal banyak-banyak refleksi, kayaknya selama pandemi ini kita punya banyak sekali waktu untuk merefleksikan diri ya Iya. tentunya ya. Kita, dari yang, kantor tutup lah segala macam, pasti kita banyak, waktu untuk, termenung di rumah gitu ya. Nah, selama pandemi ini menurut, Kak Ina ya, Mhm. apa sih Kak yang paling berdampak selain, maksudnya dalam hal perjodohan ya tentunya ya, itu selama pandemi itu apa sih Kak fenomena yang terjadi di masyarakat jadinya? Pastinya kita jadi mempersempit ruang kesempatan untuk kita bertemu orang. Mmm, Ya, nggak bisa dipungkirin deh, pasti banyak orang yang ketemu pacar atau ketemu calon suami itu dari pertemuan-pertemuan. betul. Temennya siapa, nongkrong bareng, atau dikenalin, dijodohin, atau ketemu di gereja, ketemu di kantor, ketemu di lain-lain tempat lah. Itu perlu diakui memang pasti sangat berpengaruh ya, Mmm, karena ruang tatap atau ruang ketemu kita jadi sangat sempit sekali. Mau mau dibilang ketemu di online juga agak sulit ya kalau mmm, misalnya kita belum memulai itu di pertemuan yang tatap muka untuk lanjut di offline itu agak agak, agak sulit lah. mhm. Kemudian juga ketika kita lama di rumah, kita jarang ketemu orang, kita nih manusia sebagai makhluk sosial ini ngerasa kesepian juga ya, Iya, ngerasa mmm, kesepian sehingga, kesepian itu somehow suatu kondisi yang membuat kita tuh jadi males reach out keluar. Karena mmm, kita lonely, kita kayak ya lebih sibuk sama diri sendiri, sehingga kita lupa untuk reach out keluar. Itu yang mhm. juga, pertama sulit untuk ketemu orang, kedua bikin kondisi mental kita juga jadi nggak baik ya. Ketika kondisi mental Oh, nggak baik, kita jadi males ketemu orang, lebih mhm. males lagi ketemu orang, dan itu yang menurut aku, jadi sangat mengurangi kemungkinan kita untuk ketemu orang yang bisa kita kenal baru. Oke, nah kalau misalnya itu tadi kan, kalau misalnya orang, keseringan di rumah diem gitu ya, akhirnya, lonely and malah jarang reach out ke orang gitu ya. Nah itu kalau misalnya udah single, udah nggak ada punya yang merhatiin gitu ya, nggak ada yang kayak, "Kamu lagi apa? Udah makan Ah, belum?" Gitu kan. Itu tuh kan kayak makin drop nggak sih Kak gitu? Gimana sih kita, mengatasi perasaan yang kayak, "Aduh udah di end of the world banget nih, udah nggak ada yang peduli sama aku nggak bisa ketemu siapa-siapa," gitu. Gimana sih Kak untuk, menghadapi perasaan-perasaan seperti itu? oke, kalau untuk ngomongin pandemi ya, pasti kita semua segala hal tuh serba terbatas. Mau pergi keluar terbatas, kita Mmm, mau reach out sama teman buat hangout juga terbatas. Nah, disinilah tantangannya. Justru di saat balik lagi refleksi ya, kita nih misalnya ngerasa lonely.
Tapi emang bener nggak sih kita tuh nggak ada orang yang bisa kita reach out? Coba deh di list kontak atau kita lihat sosial media, ada nggak sih teman-teman yang kita nggak ingat terus kita bisa say hello, kita reach out ke mereka tuh dengan nggak reach out tuh nggak mesti kita harus langsung nongkrong, kita bikin Zoom terus kita ngobrol lama itu nggak mesti juga kayak gitu ya. Kita bisa ngomongin say hello sama teman atau kita bisa karena di rumah mungkin terbatas orangnya hanya ada orang tua atau sama adik kakak gitu ya mungkin kita bisa mulai menjalin hubungan dengan mereka-mereka yang tadinya ketika kita nggak pandemi tuh nggak sering ngobrol sama mereka, mungkin ini waktunya untuk kita memperbaiki hubungan, kita meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan orang rumah. Itu sebenarnya yang perlu kita gali sources kita tuh apa sih? Gitu. Kalau sources kita yang hangout sama teman, olahraga outdoor dan lain sebagainya itu tertutup ya pasti kita sebagai manusia harus adaptasi lah. Kita mesti gali lagi sources kita nih apa lagi sih yang belum kita coba atau belum kita gali. Oke, ditambah lagi dengan sekarang teknologi yang udah luar biasa canggih ya, sosial media kita bahkan bisa terhubung dengan orang yang mungkin di belahan dunia yang lain dan segala macam gitu ya. Nah, ini juga termasuk juga sih Kak interaksi yang bertambah pesat gitu ya. Mungkin di zaman sekarang tuh ada dating online dating gitu ya. Kita banyak yang either mungkin by chat doang atau mungkin bahkan video call gitu ya ada ya kita talk to strangers gitu. Gimana menurut Kak Ina menyikapi perkembangan seperti itu sih Kak? Menurut aku itu sebenarnya adalah forum digital converting dari kita ketemu stranger di gereja atau di kampus itu jadi platform online. Sebenarnya sama aja sih. Cuman karena kita ngomongin online, kita ngomongin digital, safety-nya jadi harus lebih dijaga ya. Safety-nya tuh pasti harus lebih diketatin lagi untuk kita mungkin nggak share dulu informasi-informasi yang penting gitu. Kita juga lebih seleksinya jadi lebih ketat lah. Seleksi dalam artian background checknya gimana. Karena menurut aku ya bertemu stranger di online nggak di offline pun sebenarnya kita ketemu stranger. Tapi kalau di offline kan kita lebih bisa observe penampilannya gimana, dia datang sama siapa, dia naik apa dan lain sebagainya. Gelagatnya gitu ya, kita bisa lihat. Kita informasinya lebih banyak kalau dibandingkan kita ketemu dia di online. Itu dia makanya ketemu sih oke, menurut aku untuk menjalin hubungan oke, tapi kita mesti lebih hati-hati aja sih. Oke. Ini terakhir nih, mungkin kita bisa membahasnya lebih lanjut mungkin di episode berikutnya kali ya. Mungkin Kak Ina sebagai seorang psikolog klinis, menanggapi fenomena dating apps itu gimana sih Kak? Maksudnya karena ya mungkin bisa dibilang karena itu dia kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa hangout sama temen, jadi nggak bisa yang kayak gue punya temen nih gitu, gue pengen kenalin gitu ya kan. Akhirnya kita berpaling ke dating apps di mana sebenarnya ya gambling ya Kak gitu ya. Maksudnya kadang ada orang yang di biodatanya dia tulis umur 25 ternyata umur 70 gitu ya kan, maksudnya itu bisa aja terjadi di dating apps. Kalau misalnya menurut Kak Ina sendiri tuh ya Kak Ina sih udah nggak mungkin pakai dating apps ya, cuma maksudnya pendapat Kak Ina sendiri tentang dating apps tuh gimana sih Kak? Pendapatnya tentang dating apps sama aja kayak kita waktu belanja di toko atau di mall ya, sekarang kita semua serba online. Apa yang kita lakukan? Kalau di toko kan kita ngelihat barangnya, gak nyampe 10 menit kita berani karena kita tahu barangnya udah ada dan kita langsung beli. Tapi kan kalau kita ke Tokopedia, jadi nyebut merek ya. Si hijau, si oranye dan si biru. Atau e-commerce lainnya. Di e-commerce kan kita lebih repot gitu. Kita cek Instagram lah, bener atau enggak, sellernya berapa. Jadi lebih repot kan. Ya sama kayak kita di dating app. Karena kita penting untuk ketemu orang, kita penting untuk berkenalan, kita mau memulai proses untuk nantinya kita punya pasangan, tapi pasti cek-receknya jadi lebih panjang. Kita juga, nah kalau ngomongin tentang digital apps kayak gini untuk ranah-ranah platform digital untuk kita bertemu dengan orang itu pastinya ngomongin tentang safety-nya itu menurut aku kita mesti panggil orang yang lebih expert lagi untuk bisa mengajarkan kita gimana caranya kita bisa berkenalan dengan orang dengan cara yang aman. Tapi aku sih pro, tapi memang dari sisi safety-nya itu yang mesti lebih diperhatikan.
Iya, kalau misalnya kita belanja barang di e-commerce itu kan kita enak ya, bisa ada, oh ini ratingnya bintangnya berapa dari sekian ratus pembeli gitu ya. Kalau misalnya di dating apps kan nggak mungkin gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba mantannya pada nge-rate gitu ya, kayak oh ini orangnya emang bener baik kok, tapi dia gini-gini, kan nggak mungkin gitu. Tiba-tiba kita kayak ngeliat di dating apps, oh dia bintang 4, oke gitu. Nggak mungkin juga kita merate, yang ada mungkin kalau misalnya mantan tuh pasti bintang 1 semua gitu Iya, ya iya, pasti iya. ininya. Wah, oke, seru banget nih penjelasannya. Itu dia tadi kita udah berbincang-bincang hari ini dengan Kak Ina. Terima kasih banget Sama-sama. Kak Ina atas waktunya. Semoga yang kita sharing hari ini tentunya bisa bermanfaat juga ya untuk para penyimak podcast kita tentunya. Siapa tahu bisa, oh ya mungkin untuk masalah perjodohan ini balik lagi menikmati masa single gitu ya, harus jangan, gak usah terlalu sedih-sedih banget lah selama misalnya oke mungkin memang belum waktunya kita bertemu dengan jodoh, ya tidak ada salahnya kita meningkatkan value kita sendiri. Mungkin kita bisa fokus kerja dulu, fokus studi dulu gitu ya. Pokoknya nanti begitu nanti di saatnya kita bertemu dengan pasangan kita juga kita sudah siap gitu ya untuk memulai suatu hubungan. Oke deh. Nah, kalau misalnya tadi kan aku udah sempet hint sedikit nih ya sama topik selanjutnya. Jadi kalau gitu kita ketemu lagi di episode kedua. Stay tune terus di YouTube channel ya HKB Menteng. Shalom dan bye-bye.